Di sebuah desa kecil di tepi pantai, hiduplah seorang nelayan tua bernama Pak Jaya. Usianya sudah lebih dari 60 tahun, dan tubuhnya yang lelah mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan. Kulitnya terbakar matahari, tangan-tangannya kasar karena bertahun-tahun menarik jala, dan tubuhnya mulai membungkuk karena kerasnya kehidupan. Meskipun hidup dalam kemiskinan, Pak Jaya selalu bekerja keras setiap hari untuk menangkap ikan di laut. Satu-satunya hal yang membuatnya tetap bertahan adalah harapan. Harapan bahwa suatu hari hidupnya akan berubah. Namun, di balik ketekunannya, Pak Jaya adalah seorang pria yang kesepian. Istrinya sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu, dan mereka tidak pernah dikaruniai anak. Setiap hari, dia menjalani hidup yang sama. Bangun sebelum fajar, pergi ke laut, menarik jala yang kadang penuh ikan, tapi seringkali kosong. Dan setiap malam, dia kembali ke gubuk kecilnya yang sepi, hanya ditemani suara ombak yang berdebur di kejauhan. Hingga suatu hari, sesuatu yang tidak pernah dia duga terjadi. Saat sedang berada di pasar menjual hasil tangkapannya yang sedikit, Pak Jaya bertemu dengan seorang wanita yang luar biasa cantik. Wanita itu, dengan kulit putih bersih dan rambut hitam panjang yang berkilau, tampak tidak seperti orang-orang desa pada umumnya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Mayang. "Siapa namamu, Pak Tua?" tanya Mayang dengan senyum lembut yang membuat hati Pak Jaya berdebar. "Namaku Jaya, Bu. Aku seorang nelayan," jawab Pak Jaya dengan suara pelan, seolah tak percaya ada wanita secantik ini berbicara padanya. Mayang tersenyum, dan sejak saat itu, kehidupan Pak Jaya berubah. Mereka mulai sering bertemu. Setiap sore, Mayang akan datang ke pantai, duduk di samping Pak Jaya sambil mendengarkan kisah-kisahnya tentang laut dan kehidupan yang keras sebagai nelayan. Mayang tampak tertarik dengan setiap kata yang keluar dari mulut Pak Jaya, dan dalam waktu singkat, mereka menjadi semakin dekat. Pak Jaya, yang telah lama hidup dalam kesepian, merasa hidupnya dipenuhi cahaya baru. Dia tak pernah membayangkan di usia senjanya dia akan menemukan teman hidup yang penuh perhatian seperti Mayang. Dalam hati kecilnya, dia mulai bermimpi bahwa mungkin, hanya mungkin, dia bisa menjalani sisa hidupnya dengan wanita ini di sisinya. Suatu hari, ketika mereka sedang duduk di tepi pantai sambil menikmati matahari terbenam, Pak Jaya memberanikan diri bertanya, "Mayang, apakah kau ingin menikah denganku? Aku tahu aku hanya nelayan tua miskin, tapi aku bisa menjanjikan cinta dan kesetiaan." Mayang menatapnya dengan lembut, lalu tersenyum. "Ya, Pak Jaya, aku akan menikah denganmu." Pak Jaya merasa seolah-olah dia sedang bermimpi. Di usia senjanya, dia menemukan cinta yang baru, dan dalam waktu singkat, mereka pun menikah. Penduduk desa pun terkejut. Tak menyangka Pak Jaya yang tua dan miskin bisa menikah dengan wanita secantik dan semisterius Mayang. Tapi mereka senang melihat bahwa nelayan tua itu akhirnya memiliki kebahagiaan dalam hidupnya. Beberapa hari setelah menikah, kehidupan mereka berjalan dengan tenang. Mayang tampak penuh kasih sayang, selalu membantu Pak Jaya di rumah dan memastikan bahwa hidup mereka berjalan dengan nyaman. Namun, ada sesuatu yang aneh tentang Mayang. Kadang-kadang, dia menghilang tanpa penjelasan, dan setiap kali ditanya, dia hanya tersenyum dan berkata, "Aku hanya pergi sebentar, Pak Jaya. Tidak usah khawatir." Rasa penasaran Pak Jaya semakin besar, terutama ketika suatu malam, dia terbangun dan melihat Mayang duduk di pinggir ranjang, menatap keluar jendela ke arah laut dengan tatapan yang dalam. Ada sesuatu yang tidak biasa tentang wanita ini, sesuatu yang Pak Jaya tidak bisa pahami. Namun, dia terlalu mencintai Mayang untuk mengajukan pertanyaan lebih jauh. Sampai akhirnya, suatu malam, Mayang memutuskan untuk memberitahu kebenaran yang selama ini dia sembunyikan. "Pak Jaya," ucap Mayang lembut ketika mereka sedang duduk di samping perapian di rumah kecil mereka, "ada sesuatu yang harus kau ketahui tentang diriku." Pak Jaya menatapnya dengan alis berkerut. "Ada apa, Mayang?" Mayang tersenyum samar, lalu berdiri dan mulai berjalan menuju pintu. "Ikut aku," katanya. "Pak Jaya,
dengan rasa penasaran yang semakin membuncah, mengikuti istrinya keluar rumah menuju pantai. Mereka berjalan di bawah cahaya bulan, dan ketika mereka sampai di tepi air, Mayang berhenti. Dia menatap Pak Jaya dengan mata yang penuh kesedihan dan kejujuran. "Aku bukan manusia biasa, Pak Jaya. Aku adalah Putri Duyung." Pak Jaya terkejut mendengar pengakuan itu. "Apa maksudmu?" Mayang tersenyum tipis, lalu melangkah ke dalam air. Dalam sekejap, tubuhnya berubah. Kaki indahnya yang panjang kini digantikan oleh ekor ikan berkilau yang memantulkan cahaya bulan. Pak Jaya hanya bisa terdiam, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Aku adalah makhluk laut, Pak Jaya," kata Mayang, suaranya lembut. "Aku memiliki kekuatan magis. Aku bisa memberikan harta yang tak terhitung banyaknya. Tetapi aku menyembunyikan ini darimu karena aku ingin kau mencintaiku bukan karena kekayaanku, tapi karena siapa aku." Pak Jaya menatap Mayang, kebingungan antara rasa takjub dan rasa terkejut. Aku tidak pernah peduli soal harta, Mayang. Aku mencintaimu karena kau adalah teman hidup yang selama ini aku rindukan." Mendengar itu, air mata kebahagiaan mengalir di pipi Mayang. "Aku tahu, Pak Jaya. Dan karena itulah, aku ingin memberimu hadiah. Mulai sekarang, kau tak perlu lagi hidup dalam kemiskinan. Aku akan memberimu semua yang kau butuhkan." Dengan satu gerakan tangannya, Mayang memanggil kekuatan laut. Ombak besar datang, membawa peti-peti emas dan permata ke tepi pantai. Pak Jaya hanya bisa menatap dengan takjub saat harta yang tak terhitung banyaknya mengalir ke arah mereka. Hidup Pak Jaya berubah dalam semalam. Dari seorang nelayan tua yang miskin, dia kini menjadi orang yang paling kaya di desa. Namun, meskipun semua kekayaan itu mengubah nasibnya, hal yang paling berharga bagi Pak Jaya tetaplah istrinya, Mayang, Putri Duyung yang telah membawa cinta dan kebahagiaan ke dalam hidupnya. Keesokan harinya, penduduk desa dikejutkan oleh perubahan mendadak dalam hidup Pak Jaya. Rumah kecil yang dulu reot kini berdiri megah dengan dinding batu dan atap yang kokoh. Peti-peti harta berisi emas dan permata berlimpah di dalam rumahnya, menciptakan pemandangan yang tak pernah dibayangkan oleh siapapun di desa itu. Pak Jaya yang dulu hanya seorang nelayan tua yang hidup dalam kemiskinan, kini telah menjadi orang terkaya di desa, bahkan mungkin di seluruh wilayah. Penduduk desa, yang penasaran dengan kekayaan tiba-tiba ini, mulai berbisik-bisik dan datang mengunjungi Pak Jaya. Banyak dari mereka yang bertanya-tanya bagaimana bisa seorang nelayan tua yang sebelumnya hampir tak punya apa-apa, kini memiliki kekayaan yang luar biasa. Namun, Pak Jaya dan Mayang tidak pernah menceritakan rahasia sebenarnya di balik kekayaan itu. Mereka yang berkunjung ke rumah Pak Jaya melihatnya tetap sederhana dalam sikap. Meskipun hidupnya telah berubah secara drastis, Pak Jaya tidak menjadi sombong atau tinggi hati. Ia tetap ramah dan baik hati, membagikan sebagian kekayaannya kepada penduduk desa yang membutuhkan. Setiap hari, rumah Pak Jaya dipenuhi orang-orang yang datang meminta bantuan, dan dengan tangan terbuka, Pak Jaya selalu membantu mereka. Namun, di balik semua perubahan itu, ada satu hal yang tidak berubah, cinta Pak Jaya kepada istrinya, Mayang. Meskipun ia kini kaya raya, hal yang paling berharga baginya tetaplah Mayang, wanita yang telah membawa kebahagiaan dalam hidupnya di usia senja. Setiap sore, Pak Jaya dan Mayang duduk di tepi pantai, menatap matahari terbenam bersama. Mereka berbagi cerita tentang masa lalu dan impian mereka untuk masa depan. Pak Jaya merasa seolah-olah hidupnya yang dulu penuh kesepian telah digantikan dengan kehangatan cinta dan kebahagiaan. Dan meskipun Mayang memiliki kekuatan magis yang bisa memberikan kekayaan tanpa batas, Pak Jaya tidak pernah meminta lebih dari yang sudah mereka miliki. "Kau tahu, Mayang," kata Pak Jaya suatu sore, "aku tidak pernah mengira hidupku akan berubah seperti ini. Aku sudah merasa sangat beruntung hanya dengan memiliki dirimu di sisiku. Semua harta ini hanyalah tambahan." Mayang menatap suaminya dengan senyum lembut. "Aku tahu, Pak Jaya, kau mencintaiku bukan karena kekayaanku,
Dan itulah yang membuatku memilih untuk hidup bersamamu. Harta ini hanyalah cara untuk membuat hidup kita lebih mudah. Tapi yang paling penting adalah kebahagiaan yang kita miliki bersama. Pak Jaya mengangguk, setuju dengan kata-kata istrinya. Meskipun mereka kini hidup dalam kemewahan, kehidupan mereka tetap sederhana dan penuh cinta. Setiap hari adalah berkah baru bagi Pak Jaya, dan dia bersyukur telah diberi kesempatan untuk menikmati kebahagiaan yang tidak pernah dia duga akan datang. Namun, seperti pepatah mengatakan, semakin tinggi pohon, semakin kuat angin yang menerpanya. Kekayaan Pak Jaya yang tiba-tiba mulai menimbulkan rasa iri di hati beberapa penduduk desa. Beberapa orang mulai mempertanyakan dari mana semua kekayaan itu berasal. Beberapa bahkan mulai menyebarkan gosip bahwa kekayaan Pak Jaya berasal dari cara-cara yang tidak wajar atau mungkin melibatkan sihir. "Apa kau dengar cerita tentang Pak Jaya?" kata seorang warga kepada temannya di pasar. Katanya, istrinya itu bukan manusia biasa. Dia pasti punya kekuatan gaib. Ya, aneh sekali. Tidak mungkin nelayan tua bisa mendapatkan harta sebanyak itu hanya dalam semalam. Pasti ada sesuatu yang tidak beres, jawab temannya dengan nada curiga. Gosip-gosip itu mulai menyebar dengan cepat di desa. Banyak yang mulai bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya Mayang. Beberapa orang bahkan mulai takut berdekatan dengan rumah Pak Jaya, khawatir bahwa mereka akan terkena kutukan atau hal-hal gaib lainnya. Namun, meskipun gosip-gosip itu terus beredar, Pak Jaya dan Mayang tetap tenang. Mereka tidak membiarkan omongan orang lain mengganggu kebahagiaan mereka. Mayang, yang tahu bahwa desas-desus itu berasal dari rasa iri dan ketidakpahaman, selalu bersikap bijak. Manusia seringkali takut pada apa yang mereka tidak mengerti, kata Mayang pada suatu hari ketika Pak Jaya bercerita tentang gosip yang didengarnya. Tapi selama kita tetap bersama, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Pak Jaya mengangguk, meskipun dalam hatinya, ia merasa sedikit khawatir. Meskipun ia tahu bahwa Mayang memiliki kekuatan untuk melindungi mereka, Pak Jaya tak bisa mengabaikan rasa was-wasnya akan pandangan penduduk desa yang berubah terhadap mereka. Suatu malam, badai besar melanda desa. Angin kencang mengguncang rumah-rumah, ombak besar menghantam pantai, dan hujan deras mengguyur tanpa henti. Penduduk desa panik, berusaha menyelamatkan diri dan harta benda mereka dari amukan alam. Pak Jaya dan Mayang, yang tinggal dekat dengan pantai, merasakan badai itu lebih keras daripada yang lain. Di tengah malam, saat angin berhembus makin kencang, Pak Jaya mendengar suara ombak yang jauh lebih besar dari biasanya. Dia berlari keluar rumah, melihat ke arah laut. Ombak setinggi rumah bergulung mendekat, siap menghantam desa. Pak Jaya berbalik ke arah Mayang dengan wajah panik. "Apa yang harus kita lakukan, Mayang? Badai ini bisa menghancurkan desa." Mayang menatap suaminya dengan tenang. "Percayalah padaku, Pak Jaya," katanya, lalu melangkah menuju tepi pantai. Dengan kekuatannya yang magis, Mayang berdiri di hadapan ombak besar itu. Tangannya terangkat ke atas, dan dalam sekejap, ombak yang ganas itu mulai mereda. Angin kencang pun perlahan-lahan menghilang, dan hujan deras berubah menjadi gerimis lembut. Desa yang tadinya berada di ambang kehancuran selamat berkat kekuatan Mayang. Ketika badai akhirnya berlalu, penduduk desa keluar dari rumah mereka dengan perasaan campur aduk. Mereka terkejut melihat desa mereka selamat dari bencana besar, tetapi mereka juga mulai menyadari kekuatan yang dimiliki oleh Mayang, istri Pak Jaya. Meskipun awalnya takut, mereka mulai menyadari bahwa kekuatan Mayang adalah berkah, bukan ancaman. Setelah malam itu, sikap penduduk desa mulai berubah. Mereka berhenti berbisik-bisik di belakang Pak Jaya dan Mayang, dan sebaliknya mulai menghormati mereka sebagai pasangan yang membawa kebaikan bagi desa. Kehidupan Pak Jaya yang dulunya penuh kesepian kini dipenuhi dengan cinta, kekayaan, dan rasa hormat dari orang-orang di sekitarnya. Dia merasa lebih beruntung daripada siapapun di desa itu, bukan hanya karena hartanya, tetapi karena dia memiliki Mayang, istri yang penuh kasih dan kekuatan.
Meskipun hidupnya berubah dari seorang nelayan miskin menjadi orang kaya raya, Pak Jaya tetap rendah hati. Dia tahu bahwa harta yang dimilikinya sekarang adalah berkah yang diberikan oleh cinta sejati yang dia temukan dalam diri Mayang. Di setiap senja, mereka masih duduk di tepi pantai, menatap matahari terbenam, berbagi cinta yang tak tergantikan oleh harta benda duniawi. Setelah badai besar yang nyaris menghancurkan desa, hidup Pak Jaya dan Mayang berubah ke arah yang lebih baik. Para penduduk desa yang dulu curiga dan penuh gosip kini mulai memandang mereka dengan rasa hormat dan kekaguman. Mayang, yang telah menunjukkan kekuatannya untuk menyelamatkan desa, menjadi sosok yang dihormati. Orang-orang tidak lagi takut padanya, melainkan melihatnya sebagai penjaga yang melindungi desa dari bahaya. Kehidupan Pak Jaya, yang dulunya hanya dipenuhi kesepian dan kemiskinan, kini penuh dengan kebahagiaan, cinta, dan kesejahteraan. Namun, meski semua orang mulai menerima dan menghormati mereka, Pak Jaya tetap merasa bahwa kekayaan bukanlah hal terpenting dalam hidupnya. Harta yang melimpah memang membuat hidupnya lebih mudah, tapi kebahagiaan sejati yang dia temukan adalah cinta dari Mayang. Setiap hari, Pak Jaya bersyukur atas keberuntungan yang telah dia temukan di usia senjanya. Kehidupan yang dulu terasa berat, kini terasa begitu ringan karena cinta. Suatu hari, saat mereka sedang duduk di pantai seperti biasa, Mayang menatap laut dengan wajah serius. Pak Jaya, yang mengenal istrinya dengan baik, menyadari ada sesuatu yang mengganggu pikiran Mayang. "Ada apa, Mayang?" tanyanya lembut, memegang tangan istrinya. Mayang menoleh dan tersenyum tipis. "Pak Jaya, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu." Pak Jaya merasa sedikit khawatir, tapi dia tetap tenang. "Katakan saja, apa yang mengganggumu?" Mayang menatap suaminya dengan penuh cinta, lalu mulai berbicara. "Aku adalah Putri Duyung, seperti yang kau tahu. Kehidupanku sebelum bertemu denganmu adalah di laut, di tempat yang jauh dari dunia manusia. Meski aku mencintaimu dan telah memilih hidup di darat bersamamu, ada saat-saat di mana aku merindukan laut, alam tempatku berasal." Pak Jaya menatap istrinya, mengerti sepenuhnya apa yang dirasakan Mayang. "Apakah kau ingin kembali ke laut, Mayang?" Mayang menggelengkan kepala dengan cepat. "Tidak, aku tidak ingin meninggalkanmu, Pak Jaya. Tapi ada sesuatu yang harus aku lakukan untuk menjaga keseimbangan antara laut dan darat. Aku memiliki tugas sebagai Putri Duyung, dan untuk itu, aku harus sering kembali ke laut." Pak Jaya menghela napas panjang, mencoba mencerna apa yang baru saja dikatakan istrinya. Meski hatinya sedikit khawatir akan perpisahan, dia tahu bahwa Mayang bukanlah manusia biasa. Dia memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari sekadar menjadi istrinya. Tapi cinta yang mereka miliki membuat Pak Jaya percaya bahwa apapun yang terjadi, mereka akan selalu bersama dalam hati. "Aku mengerti, Mayang. Aku tahu kau berasal dari dunia yang berbeda, dan aku tidak akan menghalangimu untuk melakukan apa yang harus kau lakukan. Aku mencintaimu, apapun bentukmu, dan aku percaya pada setiap keputusan yang kau buat." Mayang tersenyum, matanya penuh rasa terima kasih. "Terima kasih, Pak Jaya. Aku berjanji, meskipun aku harus kembali ke laut dari waktu ke waktu, cintaku untukmu tak akan pernah berubah. Kau adalah manusia yang telah mengubah hidupku, dan aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Pak Jaya memeluk istrinya dengan erat, menyadari bahwa cinta sejati tidak tergantung pada jarak atau waktu. Meskipun Mayang harus kembali ke laut sesekali, dia tahu bahwa mereka akan selalu memiliki satu sama lain. Hari-hari berlalu, dan seperti yang dikatakan Mayang, dia mulai sering kembali ke laut. Setiap kali dia pergi, Pak Jaya menunggunya dengan penuh kesabaran. Meskipun kadang merasa rindu, Pak Jaya tidak pernah merasa sendiri, karena dia tahu bahwa cinta mereka lebih kuat daripada jarak fisik. Setiap kali Mayang kembali, mereka akan duduk bersama di pantai, berbagi cerita tentang hidup mereka. Sementara itu, kehidupan di desa juga terus berjalan dengan damai. Penduduk desa semakin menghormati Pak Jaya dan Mayang,
melihat mereka sebagai pasangan yang luar biasa. Bahkan, dengan kekayaan yang mereka miliki, Pak Jaya sering membantu penduduk desa yang membutuhkan. Dia membangun sekolah, memberikan bantuan bagi keluarga yang kesulitan, dan memastikan tidak ada yang hidup dalam kemiskinan seperti yang pernah dia alami. Pak Jaya selalu percaya bahwa harta adalah anugerah, tapi bukan untuk disimpan sendiri. Ia harus dibagikan kepada mereka yang lebih membutuhkan. Dan dengan setiap bantuan yang ia berikan, hatinya merasa semakin tenang. Hidupnya kini tidak hanya penuh dengan cinta, tetapi juga dipenuhi dengan rasa syukur karena bisa berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, Pak Jaya tahu bahwa waktunya di dunia ini semakin terbatas. Usianya semakin menua, dan tubuhnya yang dulu kuat kini mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Meski begitu, dia tidak takut menghadapi apa yang akan datang. Dia merasa hidupnya sudah sempurna dengan adanya Mayang di sisinya. Suatu malam, ketika bintang-bintang bersinar terang di langit, Pak Jaya merasa tubuhnya semakin lemah. Dia duduk di tepi pantai, menatap laut dengan penuh damai. Mayang, yang merasakan sesuatu yang berbeda, segera menghampirinya dan duduk di sampingnya. "Pak Jaya, kau tampak lelah," ucap Mayang dengan suara lembut, penuh kekhawatiran. Pak Jaya tersenyum tipis. "Iya, Maya, tubuhku sudah semakin tua, tapi aku merasa tenang. Aku bersyukur telah diberi hidup yang luar biasa ini bersama denganmu." Mayang menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Aku tidak ingin kehilanganmu, Pak Jaya." Pak Jaya menggenggam tangan Mayang dengan lembut. "Kita semua akan pergi pada waktunya, Mayang. Tapi aku tidak pernah menyesal. Hidupku menjadi sempurna sejak aku bertemu denganmu. Aku bahagia, dan aku akan selalu mencintaimu, dimanapun aku berada nanti." Mayang menangis. Air mata kesedihannya bercampur dengan ombak yang lembut membasuh kaki mereka. "Aku mencintaimu juga, Pak Jaya. Kau adalah manusia yang paling berarti dalam hidupku." Dalam keheningan malam itu, Pak Jaya memejamkan mata dengan damai. Dengan senyum di wajahnya, dia menghembuskan napas terakhirnya, meninggalkan dunia ini dengan hati yang penuh cinta dan rasa syukur. Mayang, dengan hati yang hancur, membawa tubuh suaminya ke laut. Dengan kekuatan magisnya, dia memberikan Pak Jaya peristirahatan yang layak di dasar laut yang tenang. Meskipun perpisahan itu sangat menyakitkan, Mayang tahu bahwa cinta mereka akan abadi. Dia akan terus menjaga laut dan darat, membawa cinta Pak Jaya bersamanya dalam setiap gelombang ombak.